وكل من اتصل سند إليه من الله يعلي درجات الجنة كثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم فعنا بهم ويحمينا بحماية مدنا مددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوار وعلومنا وحاتم دينا الدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ونوّر قلوبنا طفنا وعافنا وافعنا وارزقنا فتوح المنوح والرسوخ وصلح الجسد والرحمة النصوح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات ويزيدنا علما أن الله يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى ويجعلنا مفاتح للخير ومغاليق للشر وشر رمضان عافية مبتلانا ويرحمنا ويمن علينا بالشفاء العجل في الشامل لنا ولوالدنا مشايخنا أولادنا وزوجنا قربنا وجينا وطلبنا من حضر مجلسنا خاصة جميع المسلمين من عامة أن الله يقبلنا على ما فينا ويأخذ بنا وصينا يرزقنا اتباع ويتلمنا من صلى الله عليه وسلم في الشارع والحفظ والطريقة ويهبنا ونحب الصالحين ونقاهم من العمل في مثل الوقت وأن الله يضفينا رفتنا ما ظهر منها وما بطن ويصلح ما فيه الصلاحين صلاح الإسلام والمسلمين ويهلك ما في هلاكه وصلاح الإسلام والمسلمين على هذه النية المسلمين وصالح ومسلمين الموضوع بإذن الجلسة كما نواه ونويناه وقصدوه قصدناه طلبناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, disyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, Allah limpahkan kepada kita. Kita ditakdirkan kembali masih bisa berkumpul duduk bersama-sama di masjid kita yang mulia ini, sekaligus menjadi majelis ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya kepada kita semuanya, dan Allah fahamkan kita tentang ilmu agama, Allah fahamkan kita tentang syariat Allah, agar kita bisa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
Kita kembali bisa duduk bersama-sama di majelis kita ini untuk melanjutkan lagi pelajaran kita. Yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dari kitab Nurul Iman yang ditulis atau disusun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Zaid bin Hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Masih kita pada pembahasan hadis yang ke-28, itu hadis yang berbicara tentang khususiyah, keutamaan, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga sekaligus menjadi kekhususan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberikan 5 hal atau 5 perkara yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang sebelum saya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah setiap kali berperang. Allah akan meletakkan rasa takut, rasa khawatir terlebih dahulu ke dalam diri musuh-musuh saya. Jadi setiap musuh-musuh Islam yang berperang melawan Nabi Muhammad dan pasukannya, itu berperangnya mereka dalam keadaan selalu pesimis. Tidak pernah dari awal mereka yakin akan menang, tidak ada. Semuanya sudah takut duluan, sudah tegang duluan, sudah khawatir duluan, dan itu menjadi keuntungan yang sangat besar bagi Rasulullah dan umat-umat beliau, para sahabat Nabi. Itu khususnya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah kita lalui lah penjelasan panjang lebarnya. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi saya bumi ini sebagai tempat solat, boleh untuk dipakai solat di atasnya. Berbeda halnya dengan umat-umat terdahulu, tidaklah sah ibadah mereka kecuali harus di tempat ibadahnya langsung. Ibaratkan kita masjid, ya harus di masjid, tidak boleh sholat di luar masjid, tidak sah. Di rumah, di lapangan, di jalan, di udara, di laut, tidak boleh. Harus di tempat ibadahnya khusus. Tapi saya, kata Nabi, Allah perbolehkan untuk sholat di mana aja, untuk beribadah di mana aja. Mau di masjid, afdal. Di luar masjid pun juga tidak apa-apa. Ibadah akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahura, dan bukan hanya dijadikan tempat sholat, tapi juga Allah jadikan bumi ini sebagai alat untuk bersuci khusus, hanya ada dalam syariat Rasulullah SAW, yaitu di saat kita melaksanakan tayamum, itu menggunakan apa? Menggunakan debu yang ada di tanah, debu yang ada di tanah. Kemudian kekhususian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku
untuk mengambil harta rampasan perang atau harta ghanimah. Allah Subhanahu wa taala halalkan itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah tidak pernah menghalalkan itu sebelumnya. Kepada nabi-nabi yang sebelumnya tidak pernah Allah halalkan, justru haram malah. Jadi kalau ada terjadi peperangan kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin sehingga harta benda musuh-musuh Islam itu dijarah, diambil, maka itu tidak boleh siapapun untuk menggunakannya bagi umat yang sebelumnya. Tidak boleh. Harus dikumpulkan semuanya kemudian dipersembahkan kepada Allah. Nanti akan ada api menyambar dari langit yang mengambil semuanya, hilang. Tidak boleh ada dipakai sekecil apapun itu. Tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus juga dengan umatnya Allah halalkan untuk menggunakan apa? Menggunakan harta rampasan perang tadi atau yang disebut dengan ghanimah. Halal. Bagi aja kata Allah, bagi. Kemudian silahkan dipakai setelah dibagi dari itu. Maka dibagilah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan harta kecil, harta besar. Harta ghanimah atau rampasan perang itu besar, tidak pernah sedikit. Sangat besar. Kadang-kadang sampai beberapa orang dikasih 100 ekor unta oleh Nabi, diambil dari harta rampasan perang. 100 ekor unta itu sama kayak 100 unit mobil. Besar. Itu diberikan oleh Nabi, hasil daripada ghanimah atau rampasan perang. Banyak ya, sangat banyak. Itu halal hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Boleh. Dan juga dibagikan kepada umat Nabi. Masing-masing dapat sekian. Ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya senjata, ada yang bentuknya pembagian tadi yang dapat adalah apa? Budak, hamba sahaya. Saya jadi itu. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mendapat bagian rampasan perang berupa seorang budak perempuan yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Itu budak Nabi dapat dari rampasan perang ya. Apa hadiah ya Mariyatul Qibtiyah? Hadiah dari Raja Muqawqis atau Kisra. Hadiah. Ada yang lain lagi yang dapat dari rampasan perang. Jadi ada yang bentuknya harta, ada yang bentuknya uang, dinar atau dirham, ada yang berupa pakaian perang, senjata perang, ada yang berupa manusia yaitu budak, hamba sahaya tadi itu. Dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halal ujar Tuhan. Tidak pernah saya halalkan bagi umat sebelum kalian. Masya Allah. Kemudian sampai situ pembahasan kita. Tidak khilaf. Wa utitu syafa'ah. Saya diberikan sesuatu hal yang sangat besar, yang sangat penting, yang menjadi senjata Nabi SAW di dalam menyelamatkan umatnya. Apa itu? Yaitu adalah syafaat. Syafaat.
Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk nanti beliau menyelamatkan umat-umat beliau. Yang namanya syafaat itu tadi. Namanya siapa? Namanya syafaat. Loh, kan nabi-nabi yang lain juga punya syafaat. Katanya ini khususiyah bagi Rasulullah yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau syafaat kan nabi-nabi yang lain juga punya. Bahkan Rasulullah sendiri yang menegaskan itu. Yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun, kata Rasulullah. Akan memberi syafaat nanti di hari kiamat 3 golongan. Al-anbiya, thummal ulama, thummal syuhada. Para nabi, kemudian para ulama, dan juga orang-orang yang mati syahid. Itu 3 golongan itu bakal memberi syafaat. Lah, kalau nabi-nabi yang lain juga punya syafaat, di sini dikatakan khusus bagi nabi ada syafaat, maka apa khususianya? Orang yang lain juga ada. Jadi yang satu-satunya di sini, di dalam hadis ini, yang tidak dikatakan tidak Allah berikan kepada umat yang lain, apa itu? Bisa satu di antara dua. Bisa jadi bermakna memang nabi-nabi yang lain itu juga memiliki syafaat, tapi nanti di hari kiamat semua syafaat yang dimiliki oleh siapapun tidak akan berlaku sampai Rasulullah SAW orang yang pertama memulai memberikan syafaat. Jadi sehebat apa aja jatah nabi-nabi yang lain, para ulama, para syuhada, itu syafaat mereka tidak berlaku sebelum Nabi Muhammad yang memulai memberikan syafaat. Ketika Rasulullah sudah memberikan syafaat, barulah nabi-nabi, para wali-wali, para salihin yang lain itu baru bisa berlaku syafaatnya. Nabi mengatakan, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Saya adalah orang yang paling pertama memberikan syafaat, dan saya orang paling pertama yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Setelah saya beri syafaat, baru nabi-nabi yang lain memberi syafaat. Maka kalau begitu ceritanya, berarti kata ulama, syafaat yang dimiliki nabi-nabi yang lain pun itu berarti kembalinya ampun nabi juga syafaat tadi. Nyatanya kalau nabi tidak mengeluarkan syafaat, maka syafaat mereka tidak berlaku. Berarti syafaat mereka itu ya syafaat Rasulullah SAW. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, bahwasanya di antara khususiyah Rasulullah itu beliau punya syafaat, sedangkan nabi-nabi yang lain juga punya syafaat. Makna yang kedua, maksud yang kedua menurut sebagian ulama, maksudnya syafaat yang khusus bagi nabi di sini adalah syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar. Para nabi-nabi yang lain walaupun mereka punya syafaat juga, tapi syafaat mereka tidak ada yang seperti syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Ini khusus bagi Rasulullah SAW. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu adalah syafaat Rasulullah SAW yang beliau keluarkan untuk menutup atau menyelesaikan padang mahsyar. Itu syafaatul uzma, nanti keluarnya di situ. Jadi ketika padang mahsyar itu terjadi, berat. Manusia berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar.
khamsina alfasana, 50.000 tahun. Putus asa semuanya. Malu lagi dalam keadaan tidak berpakaian. Belum lagi sempit tempatnya. Belum lagi tidak tenang. Saya ini termasuk yang selamat ataukah termasuk yang celaka? Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan keputusasaan yang mengenai hampir seluruh manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di manusia yang ada di mahsyar itu sudah putus asa, semuanya berat. Dah sampai-sampai sebagian mengatakan, ya Rabb, akhrijna min mahsyar walau ila nar. Ya Allah, selamatkan, keluarkan kami dari padang mahsyar walaupun masuk neraka, tidak apa-apa. Saking beratnya mereka rasakan itu mahsyar, sampai-sampai menyangka neraka lebih mudah. Kemanakah yang penting keluar dari mahsyar ini, biar ke neraka, ke apa. Tiba-tiba Nabi datang untuk berkata kepada Allah, ya Allah, fassilil qadha, ya Allah, selesaikan pada mahsyar itu, makhluk sudah pada putus asa semuanya. Sudah berat sekali. Selesaikan ya Allah, keluarkan semua dari padang mahsyar menuju ke fase selanjutnya, kemana? Ke mizan atau ke jembatan sirat atau yang mana? Keluarkan deh yang jelas saat ini dari padang mahsyar itu semuanya. Maka karena Nabi kita yang meminta, sehingga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selesaikan padang mahsyar sehingga semua dikeluarkan oleh Allah dari padang mahsyar. Nah, permintaan Nabi kepada Allah untuk menyelesaikan padang mahsyar, itulah namanya syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung. Kenapa bisa diistilahkan syafaat yang paling agung, yang paling besar? Karena ketika Nabi mengeluarkannya, semua dapat keuntungan. Jangankan yang beriman, yang kada beriman dengan sidin bon, yang bahkan mungkin mencaci maki Nabi Muhammad selama di dunia, itu juga dapat kebagian berkahnya. Jadi semuanya dikeluarkan oleh Allah daripada pada mahsyar. Yang Islam, yang kada Islam, semua dikeluarkan berkat doa Nabi Muhammad SAW, permintaan beliau. Nah, jadi semuanya memuji Nabi, semuanya mengagumi Nabi. Yang sudah mengagumi Nabi mulai di dunia, maka tambah beruntung dia. Tapi yang menghinakan Nabi mulai di dunia, yang ada mereka mengagumi Nabi dalam keadaan sambil menyesal. Kenapa tidak dari dulu saya mengagumi dia? Di sini sekarang saya baru tahu bagaimana kehebatan dia, ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, utitu syafa'ah, saya diberikan syafaat. Yaitu bisa jadi maknanya syafaatul uzma, bisa jadi maknanya adalah syafaat Rasulullah, itu sama dengannya adalah syafaat nabi-nabi yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita bercerita tentang hadis syafaat, ya Allah, kita akan tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di dalam menyelamatkan umat sedikit. Kada pernah ampih-ampih Nabi itu meminta kepada Allah untuk mengeluarkan umatnya dari neraka. Kalau bisa sampai sehabis-habisnya, jangan tersisa satu pun. Masya Allah. Itu adalah kecintaan Nabi kita kepada kita semuanya. Walaupun kita di dunia ini kada tapi banyak tahu-tahu dengan beliau, banyak acuh-acuh aja dengan Nabi. Beliau tetap mengusahakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan memintakan rahmat untuk umat, keampunan dan kebahagiaan ada di akhirat. Masya Allah. Waktu itu syafa'ah, saya diberikan syafa'ah. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Dan yang terakhir, yang kelima, khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Kata Nabi, nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kaumnya masing-masing, tidak lebih dari kaumnya. Itu nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh diutus di tengah-tengah kaum Ad. Nabi Saleh itu diutus di tengah-tengah kaum Thamud. Sudah di situ aja, tidak lebih dari itu. Hanya khusus di kaum Thamud saja. Nabi Syuaib misalnya, itu hanya diutus pada kaum Madian saja, tidak lebih dari itu. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, itu diutus di kaum Lut. Intinya setiap nabi itu diutus hanya untuk umatnya masing-masing. Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Lut itu berkeluarga dan diutus di waktu yang sama-sama menjadi rasul. Sama-sama menjadi rasul, nabi dan rasul. Masing-masing tuh. Nabi Ibrahim umatnya sendiri, Nabi Lut umatnya sendiri. Tidak pernah Nabi Ibrahim ikut campur dengan umatnya Nabi Lut. Nabi Lut juga tidak pernah ikut campur dengan umatnya Nabi Ibrahim. Masing-masing. Tidak ada yang melebihi daripada kadarnya. Nah, sedangkan aku kata Nabi, wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan, saya diutus oleh Allah untuk semua alam semesta. Jadi semuanya, baik yang di Arab, di Eropa, kemudian di jazirah-jazirah mana saja, semuanya itu termasuk dalam bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya umat Nabi. Karena hidup kita ini setelah Nabi dan menjadi golongan umat Nabi Muhammad. Semuanya tanpa terkecuali. Semua. Jadi jangan sampai ada orang ngomong Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab aja, orang Indonesia lain lagi. Nggak boleh. Ya. Jadi wajib diyakini Nabi Muhammad itu adalah nabi dari umat seluruhnya, semesta sekalian alam. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan, saya diutus kepada manusia secara umum, bahkan termasuk binatang-binatang, bahkan termasuk para bangsa jin, ya. Dan semuanya lah, segala macam golongan. Jadi siapa aja yang hidup setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya tergolong umat Nabi. Tapi umat terbagi jadi dua, kata ulama. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ada yang statusnya menjadi umat sebagai umat pendengar saja, yang dapat ajakan dari Nabi untuk menyembah Allah. Tapi mereka tidak menerima itu.
ditolak sama mereka. Maka namanya mereka yang tergolong ummatud dakwah, umat yang sampai dakwah saja tapi tidak mau mengikuti. Nah, yang kedua ada namanya ummatul ijabah, umat yang menjawab panggilan Nabi. Bila dia termasuk ummatul ijabah, berarti dia itulah orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kita pahami, semua ini umat Nabi, semua, mau Islam, mau kada Islam, mau Arab, Amerika, Israel dan segala macam itu umat Nabi Muhammad, karena hidupnya yang kita sekarang ada setelah masa Nabi. Cuma umat Nabi terbagi dua tadi, ada umat dakwah saja, ada umat ijabah. Umat dakwah ini yang terkena dakwah tapi tidak mau mengikuti, yang kena dakwah dan mau mengikuti namanya ummatul ijabah. Syukur alhamdulillah Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad dan termasuk ummatul ijabah, umat yang menjawab panggilan ajakan-ajakan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi tidak ada nabi-nabi yang lain yang diutus untuk semesta alam, itu tidak ada. Masing-masing untuk kaumnya masing-masing. Jadi berat lah, beban Rasulullah itu kada gampang, berat. Nang kayak orang disuruh mengawasi orang serumah aja, ngawasi orang serumah inilah, dengan orang yang disuruh mengawasi orang sekampungan. Mana yang lebih berat? Lebih berat yang sekampungan, tanggung jawab lebih banyak. Oleh karena tanggung jawab juga lebih besar, amanahnya lebih berat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada bagi Nabi untuk menerima itu. Sehingga Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, sungguh telah kami lapangkan dadamu. Bukankah kami telah melapangkan, maksudnya sungguh telah kami lapangkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak, itu kata ulama. Kelapangan dada Nabi itu mencakup kemampuan beliau untuk menyandang semua orang semesta sekalian alam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diutus untuk semuanya. Ini yang terakhir, yang kelima yang beliau sebutkan ada di dalam hadis ini. Sebenarnya masih banyak lagi khususiyah atau keistimewaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya Nabi itu apa keinginan beliau mesti itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang Nabi itu tidak minta tapi dikasih sama Allah. Hanya ada di dalam hati sidin aja keinginan tadi itu. Tidak dimintakan dalam doa, Allah kasih. Hebatnya Nabi. Nabi Musa minta, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada saya. Dikasih sama Allah. Rasulullah tidak pakai minta, langsung Allah katakan alam nasyrah laka sadrak. Tidak pakai minta. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, saya berdoa memohon, jadikanlah nama saya ini disebutkan oleh orang-orang itu selalu dengan sebutan yang bagus, dengan sebutan yang baik. Itu doa Nabi Ibrahim, Rabbi waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah orang-orang itu kalau berbicara tentang saya itu yang bagus-bagus, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah meminta,
Sedangkan Rasulullah belum minta, Allah kasih. Apa Allah katakan? Wa rafa'na laka dzikrak. Saya angkat namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'bah dipindah, sampai dah, sampai dah. Bujur-bujur. Ketika Ka'bah, ketika kiblat dipindah oleh Allah ke Masjidil Aqsa, Rasulullah itu kurang serak kalau dalam bahasa kita. Salat Ka'bah di kiblat dipindah ke Masjidil Aqsa. Nabi senangnya menghadap Ka'bah. Senangnya. Tapi Nabi tidak pernah protes sama Allah ketika Allah perintahkan balik salat sekarang menghadap Masjidil Aqsa. Tidak minta Nabi. Cuman Nabi itu sebentar-sebentar melihat ke langit, nunggu wahyu turun. Barangkali ada wahyu turun yang merintahkan untuk berpindah lagi kiblat ke arah Ka'bah. Bentar-bentar lihat ke atas. Akhirnya Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh benar-benar saya telah melihat kamu yang bentar-bentar melihat ke langit, turun lagi, naik ke langit, turun lagi, naik ke langit, turun lagi. Ada keinginan tapi tidak diminta sama Nabi, dipendam dalam hatinya. Apa kata Allah? Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka saya akan palingkan kiblat ini ke arah yang kamu senangi wahai Muhammad. Karena sempat minta itu Nabi, karena minta Allah qabul, Allah qabulkan. Itu adalah sedikit sekelumit daripada kehebatan Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita menjadi bagian daripada umat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan tetap menjadi umat Rasulullah SAW, dan insya Allah nanti kita dapatkan kebaikan beliau ada di syurga, kebahagiaan beliau ada di akhirat, memberikan syafaatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa masuk ke dalam syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya ya Allah ya maupun yang batin, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah, dan Allah matikan dalam keadaan beriman, dalam husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ومكينا في الدين، علمنا التأويل ولنا سواء السبيل، واجعلنا من علام من صراطك المستقيم، وأكرمنا من الفهم، وأخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.